Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rose. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 tema 3 subtema 2 yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Namun, sebelum kita belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di subscribe. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi, gangguan pada organ pencernaan manusia itu dapat terjadi karena penyakit atau kelainan anak-anak. Nah, berikut adalah beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah sariawan. Siapa yang pernah sariawan? Ayo, tulis di kolom komentar ya. Bagaimana sih rasa sakitnya sariawan kalau ada di tubuh kamu? Nah, sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Jadi, kalau kalian sedang sariawan anak-anak, itu kan ada putih-putihnya ya. Putih-putih itu adalah jamur. Dan sariawan ditandai dengan luka yang berwarna putih dan itu sangat perih banget. Ya nggak sih? Pasti kalian merasakan hal yang sama. Lalu, cara mengobatinya adalah dengan mengkonsumsi vitamin C dan diolesi oleh obat sariawan. Tapi ingat ya, obat sariawannya jangan yang asal kalian beli di warung. Tapi kalian harus konsultasikan dulu kepada dokter karena itu kan pemakaian di dalam tubuh kalian. Jadi harus sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, ini dia contoh sariawannya. Biasanya sariawan ini ada di bibir kalian ya atau di gusi kalian. Dan warnanya itu putih serta bentuknya itu bulat-bulat kayak gitu. Ada satu, ada dua atau kadang yang satu di mana terpencar kayak gitu. Nah, kalau kalian pernah juga merasakan ini ada sariawan yang ada di lidah anak-anak. Ini kalian bisa bayangkan betapa sakitnya kalau di lidah, yang ada di bibir aja itu sakit banget, apalagi di lidah. Ya, jadi saat kalian merasakan kayak gini, kalian langsung aja cepet-cepet minum vitamin C ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sakit gigi. Nah, sakit gigi ini katanya lebih sakit daripada kalian sakit hati. Iya bener. Kenapa sih kita bisa sakit gigi? Jadi sakit gigi itu ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang kalian itu. Nah, sakit gigi ini terjadi ketika pulpa. Pulpa itu apa? Pulpa itu adalah lapisan terdalam gigi, yaitu pembuluh darah dan sarafnya. Jadi kan di gigi itu ada pembuluh darah. Kalau kamu cabut gigi kan pasti berdarah kan gigimu ya. Makanya di dalam gigi itu ada pembuluh darah dan syaraf. Misalnya kalau kalian makan yang terlalu dingin itu suka nilu. Nah, itu sarafnya. Nah, pembuluh darah dan syaraf itu namanya pulpa ya anak-anak. Nah, si pulpa ini mengalami peradangan. Peradangan ini disebabkan karena pembungkus giginya luka, misalnya pada gusi atau tambalan yang rusak. Lalu, kalau udah sakit gigi, kita akan merasakan sakit giginya, lalu nyeri, terus bahkan bisa pusing dan bisa demam juga loh anak-anak. Nah, pencegahan sakit gigi adalah kalian tuh harus sikat gigi secara teratur pagi dan malam hari. Nah, jika udah terlanjur sakit, ya lebih baik kalian minum obat, tapi tetap minum obatnya sesuai dengan anjuran dokter ya. Nah, ini kalau kalian lagi sakit gigi nih, aduh pokoknya pusing deh kalau dengar orang ngomong, kalau dengar orang teriak-teriak, ya kan? Karena keadaan tubuh kalian itu sedang tidak stabil. Oke, kita lanjut. Ibu di sini punya video cara menggosok gigi yang benar. Kita tonton sama-sama ya.
Nah, begitu anak-anak. Jadi kita harus rajin sikat gigi ya, supaya nanti gigi kamu nggak sakit lagi. Oke, penyakit yang ketiga pada sistem pencernaan manusia adalah MAH. Kamu pasti udah nggak jarang ya dengar nama penyakit MAH ini. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung kalian. MAH itu dapat disebabkan oleh beberapa hal anak-anak. Yang pertama itu biasanya ada luka di dalam lambungnya, terus ada infeksi bakteri atau efek samping obat-obatan, lalu stres dan tidak teratur makannya. Nah, jadi bagi kalian yang makannya itu tidak pernah teratur, hati-hati kalian nanti bisa kena penyakit MAH. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan cara makan yang teratur, jangan makan yang terlalu pedas atau asam, dan jika sudah menderita MAH, silahkan kalian berobat ke dokter. Oke? Nah, biasanya MAH ini berasalnya dari lambung dan biasanya sakitnya di perut. Terus kalian suka sendawa-sendawa atau suka mual, mau muntah. Nah, itu adalah tanda-tanda dari penyakit MAH. Nah, gejala MAH-nya ini ada, pertama, perut kalian tuh kembung. Kenapa sih kembung? Karena banyak terisi gas yang dihasilkan sendiri oleh lambung kalian. Lalu perutnya mual, ya kan? Biasanya ini karena belum keisi makanan, terus kamu langsung makan yang asam-asam atau yang pedes-pedes. Terus sering bersendawa, ya kan? Tahu kan yang bersendawa gitu? Lalu sendawanya itu biasanya ada rasanya atau ada baunya gitu, berarti itu udah parah banget. Nah, lalu ada nyeri ulu hati dan dada. Nah, biasanya ini sering sakit ya di situ. Terus tidak nafsu makan ya karena perut kamu lagi begah, pastinya kamu nggak nafsu makan. Nah, terakhir itu kamu bisa muntah karena rasa pahit yang berasal dari tenggorokan kamu itu. Nah, jadi ini masalah gejala-gejala MAH-nya ya. Nah, biasanya kalau penyakit MAH itu diobati oleh obat MAH. Yang biasa kita lihat itu ialah obat MAH Milanta atau itu yang sirup ya, dan yang tablet ini biasanya Promah atau yang lain-lainnya. Nah, kita langsung masuk ke nomor 4, yaitu penyakit sembelit atau nama lainnya adalah konstipasi. Nah, sembelit adalah kondisi sulit buang air besar atau BAB-nya itu keras biasanya ya. Nah, penyebab sembelit yaitu kurang minum anak-anak, lalu kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan pola makan yang kurang baik. Maksudnya makanan yang berserat itu apa sih? Makanan yang berserat itu tuh seperti pepaya ya. Itu yang makanan yang licin-licin itu jadi supaya melancarkan pencernaan kalian, melancarkan usus kalian jadi tidak sembelit. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan makan makanan yang mengandung serat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Jika kalian sudah mengalami sembelit, bisa memakan buah yang berserat. Jika sudah parah, kalian minum obat pencahar ya, sesuai dengan resep dokter. Atau ada tuh obat yang dimasukkan ke dalam anus, itu kan, itu juga, itu kalau udah parah banget. Nah, ini sembelit nih. Jadi anak-anak kalian bisa perhatikan kalau usus kamu normal, itu tuh fesesmu itu, BAB-mu itu ada di situ dan itu licin, nanti bisa jatuh ke anus kamu sehingga bisa dibuangkan setiap pagi. Tapi jika kamu sembelit, itu di belakangnya feses kamu, di belakangnya kotoran kamu itu ada kotoran yang mengikat. Jadi saat mau keluar, masuk lagi, mau keluar, masuk lagi, kayak gitu. Nah, itu namanya sembelit dan dia lengket di dalam usus kamu itu. Jadi mau nggak mau itu harus dihancurkan dengan ya makanan yang berserat itu dan minum obat pencahar itu ya. Nah, ini nih Microlax contohnya ya. Nah, tapi yang alami aja, kalian makanlah buah pepaya. Oke, yang kelima adalah diare.
Ini juga sering nih kalian rasakan ya kan? Nah, diare itu adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Jadi kamu mules terus BAB lagi, tapi BAB-nya itu encer alias banyak airnya. Nah, diare ini dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, atau parasit anak-anak. Nah, bisa juga karena udara dingin, seperti misalnya kamu masuk angin, kamu bisa juga diare. Nah, diare ini bisa menyebabkan tubuh kekurangan cairan anak-anak, karena kamu kan sudah buang air besar bolak-balik ya. Jadi, jika kalian diare, kalian harus banyak minum air putih. Dan kalau bisa kalian bikin oralit. Oralit itu adalah larutan gula dan garam gitu. Jadi kalian minum supaya kalian tidak dehidrasi. Dan jika diarenya itu tidak sembuh dalam beberapa hari, kalian harus ke dokter. Dan biasanya nanti kalian akan diberikan obat sesuai dengan petunjuk dokter ya. Nah, pencegahan agar tidak diare itu kalian harus makan makanan yang bersih dan cuci tangan sebelum makan, serta harus menjaga badan, jangan sampai masuk angin, jangan sampai kedinginan, jangan berendam di air lama-lama, pokoknya kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah diare? Pertama, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, gunakan bahan makanan yang segar, hindari kontaminasi silang saat memasak. Jadi kalau itu untuk masak, kalau itu pisaunya untuk memotong ayam, dicuci dulu baru memotong bumbu. Jangan habis motong ayam masih berdarah-darah kalian motong cabai. Itu tidak boleh. Lalu makanan harus matang ya, supaya makanannya itu bagus masuk ke tubuh kita. Kalau mentah itu kan banyak kumannya ya. Lalu hindari makan makanan yang pedas. Terus kalian itu biasanya saat masih kecil itu sering diberikan vaksin rotavirus untuk mencegah diare saat kalian besar. Nah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati anak-anak, maka dari itu kalian harus jaga kesehatan kalian ya. Nah, kalau kalian mau tahu nih kenapa kalian bisa diare, parasit-parasit itu ada di usus kalian sehingga membuat kalian selalu mules setiap saat kalian mau BAB. Oke, yang keenam adalah appendicitis. Appendicitis itu kalian bisa sebut dengan usus buntu. Usus buntu itu adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Penyebabnya adalah tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita akan mengalami gejala antara lain nyeri pada perut yang sebelah kanan ya, dan saat sakit bila ditekan perutnya itu jadi kembung dan hilang nafsu makan. Biasanya juga meriang dan muntah. Nah, pengobatannya adalah dengan cara operasi. Jadi harus dioperasi kalau udah sakit usus buntu. Untuk pengangkatan usus buntunya. Mana sih yang dinamain usus buntu? Nah, ini usus buntu ini ada di usus besar kalian yang paling kiri. Saat usus besar kalian itu posisinya yang mendatar, di bawahnya itu ada kayak umbai cacingnya gitu loh. Itu namanya usus buntu. Ya. Nah, katanya juga usus buntu ini karena kebanyakan makan sambal, karena biji cabenya itu masuk ke dalam umbai cacing itu, ke usus buntu itu, sehingga mengendap makin lama sehingga membuat pembengkakan atau peradangan terhadap ususnya itu anak-anak. Maka dari itu kalian jangan makan sambal banyak-banyak, apalagi yang masih ada biji cabenya itu karena berbahaya. Nah, kita masuk ke penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, kalian itu pasti makannya tidak teratur. Makan tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya MAH. Oleh karena itu, kalian harus makan makanan yang bergizi dan secara teratur, pagi, siang, dan malam.
Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Ya pastikan kalian suka jajan tuh di pinggir jalan ya kan? Karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dapat membuat tubuh itu sakit. Misalnya makanan yang sudah dihinggapi lalat. Kalian tahu nggak sih lalat itu hinggap pada tempat sampah yang kotor. Coba bayangkan bila mereka juga hinggap di makanan kalian. Ayo, habis dari tempat sampah ke makanan kalian. Dan makanan yang kita konsumsi itu juga harus dalam keadaan yang matang agar bibit penyakitnya itu bisa mati. Nah, jadi harus dimasak dulu sampai matang ya. Jangan sampai dihinggapi lalat. Oke, nomor 3. Kalian itu mengkonsumsi makanan yang telah basi. Kan kalian nggak tahu ya, main makan aja tahu-tahu makanan itu udah basi. Tahu nggak sih basi itu apa? Basi itu adalah makanan yang sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, atau jamur. Ciri-cirinya adalah biasanya aromanya itu udah nggak bagus lagi, terus berlendir, terus kalau dimakan tuh rasanya asam. Ada cara agar makanan tidak cepat basi. Biasanya dimasukkan ke lemari es, ke kulkas, atau dihangatkan, dipanasin lagi. Bisa jadi nggak basi nanti. Tapi kalau udah terlanjur basi, mau diapain pun juga tetap aja basi. Nah, ini contohnya. Kalian pernah nggak sih lihat makanan yang roti sampai hijau kayak gini? Pokoknya kalau kalian naruh makanan apapun, kalian diemin aja berhari-hari, pasti akan basi. Dan baunya pasti udah nggak enak lagi. Nah, supaya enak, kalian taruh makanannya di situ ya, di lemari es. Oke, materinya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video YouTube Ibu. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share video dari Ibu ini. Semoga ilmunya bisa berguna untuk semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di video berikutnya.